Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana dalam pelajaran perjalanan tauhid diri kita kepada Allah, telah sampai kita pada masa pengenalan memperjalankan, yaitu pada tingkat wujud dan maujud. Dengan kesimpulan, aku jugalah wujud yang maujud. Dengan demikian nyata sudahlah aku pada kodratku. Ingat, aku jugalah sebuah wujud yang maujud. Berarti kita sudah melihat, mendapatkan, yaitu kata aku, yang mana aku berkodratkan aras kursi dan karamatullah, yang bertajali kepada sifatku batin zat dan nur, dan nyatalah aku dalam maujud kodrat iradat ilmu berhayat kepada wujudku, yaitu zat kunal yang terlihat, zat kunah yang berkodrat. Aku Allah yang berwujud Muhammad telah nyata dalam pencarian, dalam pengkajian. Sekarang kita melihat kepada perjalanan kajian tersebut dalam hukum hijaiyah Al-Quran. Nyatalah alif aftar yang terlihat dan alif ba'dal yang tidak terlihat yang ada di dalam yang terlihat. Dua alif telah bertajali dari ba sampai huruf ya, sehingga alif kembali asal muasalnya titik wujud awal mula jadi. Dua alif itu sudah berangkat bertajali dengan kasrohnya, yaitu perjalanan batinnya, yaitu berupa ayat, sehingga terjadi dua titik dalam huruf ya, menandakan sudah sampai kepada asalnya.
Alif aftar mewakili zahir dan alif badal mewakili diri al-haqqullah. Dan huruf ya adalah sebuah maujud yang mana dari titik dua tadi maujudlah sebuah makom yang disebut dengan rahim atau kodrat hamba, atau disebut rahim makumullah yang dikodratkan kepada huruf ya. Artinya huruf ya itu memperlihatkan dua kodrat, yaitu kodrat hamba Allah sebagai Tuhan dan hambanya Allah sebagai umat dalam kodrat wujud yang sama. Tetapi jangan lupa jemaah, setelah dua alim ini berangkat zahir batinnya menuju ya pada makom zahir batin, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah tiada, kosong. Karena kedudukan tempat alif ini berada sudah bertajali, sehingga tinggallah kosong. Itu dinamakan tiada. Tiada ini di dalam hukum hijaiyah sudah kita belajari. Tiada itu artinya la. La itu lam alif yang berkodrat pada ha dan alif doma uhu. Berarti yang tinggal adalah yang tiada tapi ada, yaitu aku. Dalam hal ini aku pada yang ada dan aku pada yang tiada. Ini yang disebut aku di dalam aku. Mana aku yang di dalam aku? Kalaulah tidak ada aku di dalam, masa ada aku yang di luar? Nah, ini dua. Aku pada kodratku dan aku pada wahidatul wujud, yaitu pada kodrat tiada. Kenapa kodrat tiada? Kodratnya memang bernama tiada, tapi tiada itu artinya adalah la yang berartikan ada, yaitu aku. Akulah yang tiada tapi ada. Tetapi adanya aku berkodrat ya zahir, dan tiadanya aku bersifat mustahil. Nah, apa yang dikatakan bersifat mustahil? Akulah dengan kemustahilanku menjadikan diriku sendiri. Ini dinamakan aku di dalam aku. Mustahil adalah sebuah kodrat yang bernama tiada. Berarti yang ada yang katakan di waktu awal kejadian Allah atau wujud dijadikan bersifat tiada, maka yang tiada inilah yang ada. Kenapa? Dia sudah dijadikan ini tiada, nama sebuah kodrat. Nama sebuah kodrat dijadikan yang pertama adalah kodrat tiada. Tapi apa yang ada? Yang ada yang tiada itulah yang ada. Karena itu yang dijadikan pertama sekali. Yang pertama sekali dijadikan tiada. Berarti tiada itulah awalnya yang ada. Nah, ini dinamakan dengan wahidatul wujud. Dan alif yang bertajali menjadi wujud disebut ada. Yang tinggal adalah sebuah wahidatul wujud disebut tiada. Aku juga yang ada, aku juga yang tiada. Nah, inilah dari usul diriku. Jadi dikatakan dengan wahidatul wujud, wahid itu adalah wujud yang tunggal. Tapi kalau adanya aku pada aras qudsi dan keramat sampai menuju wujud dan maujud, itu adalah aku pada kodratku bernama ada, disebut wajibul wujud. Sementara yang menjadikan aku yang ada itu dari aku yang tiada, karena dari tiadalah aku baru ada. Ini disebut dengan wahidatul wujud.
antara wajibul wujud yang ada sebagai kodrat disebut aku, dan wahidatul wujud yang menjadikan wujud kodrat bernama aku itu adalah aku yang disebut wahidatul wujud atau la, yang dijadikan adalah wujud al. Jadi kalau disatukan bernama Allah atau Tuhan. Dalam perjalanan ini, dalam kaji ada sudah terbentuk dari alif bertajali kepada huruf ya, sehingga maujud dalam rupa-rupa yang maujud dalam diri sifat. Itu ada, tetapi mustahil yang ada, mustahil tidak ada. Nah, yang tidak ada ini bersifat mustahil. Siapa yang mustahil? Adalah aku. Ya. Nah, inilah yang menjadikan sesuatu bergerak. Ya. Kodrat yang bersifat wujud adalah kodrat lam jalalah dengan kodrat yaitu bergerak. Dengan dia bergerak pada wujudnya, maka maujudnya pun mengalami gerak. Tetapi siapa yang menggerakkan batin sir di dalam jantung itu? Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan adalah yang disebut dengan wahidatul wujud, yaitu wujud tunggal rahasia. Nah, ini yang menggerakkan wujud yang dinamakan wujudku, yang bernama aku, yang sebagai wujud sebagai kodrat. Itu yang menggerakkan adalah sebuah wujud wahid yang disebut wahidatul wujud. Dialah yang menggerakkan aku yang bersifat wujud, sehingga hayatlah alam semuanya. Tapi apabila yang tiada ini yang akan menjadi ada, maka tiada yang ada, melainkan yang tiada itulah yang akan ada. Sehingga yang ada menemui tiada, yang tiada itu adalah aku, dan akulah yang ada di dalam ketiadaan. Nah, begitu jemaah. Jadi asal usul dari kodrat lam jalalah yang menjadi detak jantung sehingga dinamakan nadi dalam nanya yang wujud, itu yang menggerakkan adalah fi'il. Fi'il adalah yang menggerakkan, yaitu wahidatul wujud yang bersifat mustahil. Jadi semuanya terbuat dari sifat mustahil. Wujud wajib aku ada, dinamakan wajibul wujud. Mustahil aku tidak ada, mustahil aku tiada. Artinya yang mustahil itulah aku. Nah itu ya, aku bersifat mustahil di dalam aku, dan aku ada karena aku dijadikan dengan kemustahilan diriku sendiri. Inilah yang menggerakkan gerak aras yang dibawa oleh wujud asal mula jadi aku pada kodratku, dan yang menjadikan adalah mustahil bagi diriku yang disebut aku yang mustahil. Jadi disinilah terjadinya hubungan ketuhanan, yaitu berdirinya sifat mustahil. Kalau hanya gerak yang menjadi Tuhan, berarti semua gerakan akan kita sembah. Tapi nyatanya yang menggerakkan wujud itu adalah sebuah wujud yang disebut tiada, yaitu la. Padahal yang tiada itu adalah aku. Nama kodratku adalah tiada, dan nama wujudku yang berkodrat namanya aku, tapi kodratnya ada, dan aku ada di dalam tiada. Tiada inilah yang menjadi uluhiyah bergeraknya semua hayat. Dari wujud itulah, dari kemustahilan itulah terjadi sebuah penyebab adanya gerak. Yang menggerakkan adalah fi'il. Jadi fi'il adalah yang menggerakkan wujud kodrat aku pada kodrat wujud. Ya.
Fi'il adalah sebagai kodrat yang menggerakkan, fi'il yang menggerakkan, sementara yang digerakkan adalah af'al, yaitu sifat alif aftar digerakkan oleh alif yang bersifat wujud mustahil yang ada di dalam aku itu tersebut. Makanya terjadilah kehidupan, makanya terjadilah hayat, karena gerak itu ada yang menggerakkan, bukan kita menyembah yang bergerak. Dengan itu para jemaah sekalian, nyata sudah perbuatan Tuhan pada wujudnya, bahwasannya perjalanan alif dua berakhir pada aftar yang nyata, dan yang menjadikan bergerak adalah pada kodrat yang mustahil. Yang mustahil itu siapa? Disebut tiada. Tiada itu adalah kodratnya aku yang bernama tiada, dan yang terlihat adalah kodrat aku yang bernama ada. Jadi dari kodrat tiada yang disebut dengan wahidatul wujud nanti jamaah akan terjadi 14 gerakan untuk memunculkan sebuah wujud yang dikatakan wahidatul wujud. Menjadi wujud itu ada 14 tajali, 14 gerakan tajali. Dari wujud ke wujud ada 14 gerakan tajali lagi. Dari wujud ke maujud ada 14 gerakan lagi. Ini akan menjadi tajali yang akan dipelajari nanti. Nah, di situ maka dikatakan wujud itu ada, tapi yang ada itulah yang dikatakan yang tiada. Dikatakan dia tiada, sungguhnya tiada itulah yang ada bernama aku. Aku pada yang ada dan aku juga pada yang tiada. Kalau yang tiada itu sudah masuk ke alam ada, maka tidak akan kembali kepada alam tiada. Alam tiada itu sudah ada di alam ada, maka tiada yang ada melainkan yang ada. Maka selamatlah seseorang itu dari ketiadaan. Kalaulah semuanya tidak ada, semuanya tiada, wujud-wujud maujud tiada, kalau dia kembali ke alam tiada, kalau tiada itu tidak ada aku di dalamnya, maka dia akan menjadi makhluk gentayangan dimanapun berada. Tapi kalau dia kembali kepada alam tiada, sesungguhnya yang tiada itu adalah la itu adalah hu itu adalah aku yang tiada, dan aku juga yang berkodrat ada. Jadi makanya kita wajib mendirikan yang tiada itu kepada yang ada, agar kekal adanya, insya Allah. Baik, kita coba bermuzakarah. Solu muzakaratun fil jamiyati rahimahullah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah para imam dan jemaah. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sangat bersyukur kita dapat bertemu dengan mursyid kita. Semoga pertemuan kita ini penuh barokah. Alhamdulillah. Dan saya mengimbau kepada jamaah, para imam, mengambil kesempatan untuk bertanya, untuk menambah wawasan kita atau menambah pemahaman kita bersama yang bertema tadi. Yang pertama dijelaskan kepada mursyid kita, aku juga yang maujud, aku juga yang berkodratkan aras kursi dan karamat. Maka marilah kita mengambil kesempatan untuk mempertanyakan dan memperdalam
kajian kita yang diberikan pada malam ini, insya Allah. Silakan di PC tangannya yang ingin bertanya. Silakan Pak Imam Dudi. Alhamdulillah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Jufri yang telah memberikan kesempatan waktunya dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu dengan Buya. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Ini Buya yang saya ingin tanyakan, mohon penjabarannya kembali. Tadi Buya kalamkan yang disebut mustahil yaitu aku. Aku ada yang dijadikan kemustahilan bagi aku. Itu maksudnya bagi diriku, itu maksudnya mohon penjabarannya lagi ya. Mustahil itu ada kalau tidak dijadikan. Ya. Makanya pusat dari segalanya itu hubungan semuanya adalah mustahil. Memang Allah tidak ada yang menciptakan. Memang Allah tidak ada yang menjadikan. Jadi Allah itu dijadikan dengan kemustahilan dirinya sendiri. Itulah di kodrat yang dia tidak bersekutu dengan apapun yang disebut dengan tiada. Karena dia tidak bersekutu dengan apapun. Tetapi apabila dia akan maujud kepada yang ada itu yang akan menjadi tiada. Dan tiada itu adalah ada. Dan ada itu adalah aku. Begitu. Jadi dengan adanya kodrat kemustahilan, disinilah dia menggerakkan yang bergerak. Yang bergerak adalah aku sebagai kodrat. Yang menggerakkan adalah kemustahilanku daripada wujud, yaitu dikatakan wahidatul wujud. Wahidatul wujud adalah wahid tunggal yang menggerakkan, sementara yang digerakkan aku adalah kodrat asal muasal mula jadi. Yang ada wajibul wujud yang menggerakkan wahidatul wujud. Nah ini, kalau kita bergerak seperti ini yang menggerakkan siapa? Nah ini yang dikatakan wahidatul wujud. Halus di balik yang halus, ada di balik yang ada. Ini dinamakan mustahil, yang ada bersembunyi di dalam jantung halus dan di balik yang halus. Ini yang mustahil. Kodratnya bersifat mustahil. Namanya kodrat itu kodrat tiada, tetapi ada. Ada itu la itu hu itu aku. Aku yang bersifat mustahil pada kodratku sendiri. Makanya dikatakan aku di dalam aku. Paham? Insya Allah Buya, Alhamdulillah, terima kasih Buya atas penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya pencerahannya. Dipersilakan pada Pak Khalifah Group, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin. Amin. Sebagaimana tadi dikalamkan oleh Buya bahwa gerak adalah ada yang menggerakkan. Dan yang disembah adalah bukan yang gerak. Itu seperti apa, mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Ya. Kalau yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkan. Contohnya kita melihat sangkar burung bergerak. Apakah sangkar burung itu yang kita katakan burung? Berarti yang menggerakkan adalah burung yang di dalamnya. Nah, seperti itu juga wujud aku berakhir pada aras, yaitu gerakan, titik wujud yang ada di dalam jantung halus. Tetapi bagaimana aku bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan?
Nah, ini yang dikatakan kodrat yang bersifat wahidatul wujud, yaitu ketunggalan dari akunya, gitu, ketunggalan dari akunya. Karena aku yang berkodrat, ketunggalan dari aku ini dinamakan dengan wahidatul wujud atau fi'il yang menggerakkan, bukan beribadah kepada yang bergerak. Contoh kita sholat, kita bergerak. Yang kita sembah ini yang menggerakkan kita atau yang kita bergerak ini yang disembah? Yang menggerakkan. Itu fi'il. Nah, di sini adalah kodrat tiada tapi ada, itulah yang menjadikan semua itu ada. Padahal semua yang ada itu akan tiada, akan kembali kepada tiada, dan tiada itu adalah aku. Paham? Insyaallah. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Imam Khalifah atas pertanyaannya dan terima kasih Buya pencerahannya. Dipersilakan kepada Pak Imam Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat, Buya, selalu. Insyaallah. La di sini berarti tiada, berarti ada, tapi ada dalam ketiadaan. Jika aku nanti bertajalli berarti akan ada. Apakah nanti kalau sudah bertajalli keakuannya di sini, Buya, apakah tidak akan kembali lagi menjadi tiada? Mohon penjelasannya, Buya. Ya, akan kembali menjadi tiada, tapi yang tiada itulah yang ada. Yang ada ini akan tiada. Kalau dia tiada, yang tiada itu akan menjadi aku. Akulah yang ada. Sekarang aku yang wujud itu adalah kodrat. Asal muasal kodrat semuanya terjadi. Nah gitu, makanya dikatakan aku di dalam aku. Paham? Inilah yang dikatakan wahidatul wujud pada aku yang tiada. Ya, wajibul wujud pada aku yang ada. Asal muasal semua terjadi, tapi dia sendiri berasal dari sifat mustahil dirinya sendiri yang dikatakan dinamakan tiada. Gitu. Kodrat tiada, bukan tidak ada tapi tiada. Gitu. Tiada itu adalah aku. Sementara wujud yang dikatakan aras, kursi dan keramat itu adalah kodrat. Kodrat aku pada kodratku. Nah gitu, paham? Berarti aku di sini masih ada aku di dalam aku, Kak, Buya? Iya betul. Kalau tidak aku di dalam aku, masa kodrat kita menyembah gerak? Ya, kita harus menyembah yang menggerakkan. Itulah yang berwujud hamba. Hamba pada Tuhan, hamba juga pada umat. Nah gitu, itu hurufiah yang terlihat tadi. Itulah diri sifat, diri yang terlihat menjadi diri pantulan dari wujud titik dua alif tadi. Paham? Nah itu yang disebut dengan kulimah yang berdiri. Gitu ya. Paham ya? Insyaallah, Buya. Nah, terus masih ada lagi satu, Buya. Ya, Pertanyaan. silakan. Wahidal wujud digerakkan oleh fiil, dan yang digerakkan oleh fiil adalah af'al. Gimana di sini, Buya, sementara sama-sama gerak?
Mohon pencerahannya sini Buya. Dengan menggerakkan beda. Yang menggerakkan adalah wujud tiada dinamakan mustahil. Ya. Yang digerakkan adalah kodrat sir. Nah, itu beda. Dia gerakan kodrat sir di dalam jalalah. Yang menggerakkan siapa? Ini yang dikatakan tiada, tapi yang tiada itu aku. Ya, aku yang mustahil. Nah, kalau yang aku yang ada itu namanya wajibul wujud. Kalau yang menggerakkan, yang digerakkan beda. Gitu. Kalau daun digerakkan, yang bergerak, yang menggerakkan angin. Angin dengan daun tidak akan sama. Itu ibaratnya. Ya. Insyaallah. Gitu. Insyaallah Buya. Terima kasih banyak Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam Firman pertanyaannya. Terima kasih Buya atas pencerahannya. Dipersilakan kepada yang lain untuk mengangkat tangannya yang akan mengajukan pertanyaan. Tangan Pak Imam Firman diturunkan dulu. Tanda tangannya Pak Firman diturunkan. Kalau untuk sementara tidak ada, insya Allah ya, saya yang mengisi untuk sementara, jamaah yang lain mau. Ada Ardis. Insya Allah dipersilakan. Ya. Dipersilakan Pak Imam Aris. Terima kasih Pak Juri Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mau tidak mau sesuatu yang mustahil itu harus masuk dalam suatu keyakinan, suatu berbuat untuk meyakini sesuatu itu mustahil itu harus masuk itu. Lalu kiat-kiatnya untuk memperkuat semacam itu gimana Buya ya? Ya, dengan kita nanti mengadakan tajalli. Ya. Kita mengadakan tajalli. Dan kalau dalam kesadaran yang ada ini akan tiada. Betul tidak? Nah, artinya kalau dia tiada berarti kembali kepada aku. Yang ada ini akan menjadi aku, kan gitu. Itu yang dikatakan ada, mustahil, tiada. Mustahil ini dengan tidak adanya semua, melainkan yang tiada itulah yang ada. Gitu. Karena yang ada sekarang ini adalah yang akan tidak ada. Gitu. Yang tidak ada inilah yang akan ada. Siapa yang akan ada adalah aku. Makanya yang tiada itu adalah aku. Gitu. Itu yang mustahil. Kalau mustahil apa saja akan bisa. Gitu. Gitu. Contohnya gerak. Mustahil itu bergerak kalau tidak digerakkan. Kalau mustahil berarti mustahil yang menggerakkan. Kan gitu. Gitu ya. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah pada malam ini sangat menarik pada pencerahan Buya. Terima kasih Buya dan terima kasih Pak Imam Aris Effendi. Dipersilakan pada imam yang lain mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi Insyaallah ada kata semua akan tiada. Pasti setiap yang ada itu janjinya akan tiada, tetapi akan kembali kepada tiada. Berarti semua akan kembali kepadaku, kan gitu. Karena akulah yang tiada yang ada. Gitu ya.
Akulah yang tiada itu yang ada. Karena yang ada itulah yang akan tiada. Nah, setiap yang ada pasti akan tiada. Nah, gitu. Jadi kalau dia tiada, kembali kepada tiada, disitulah adanya aku. Akulah yang ada. Artinya yang tiada itulah yang ada. Yang ada inilah yang akan tiada. Alhamdulillah Buya, terima kasih Buya. Insyaallah. Insyaallah. Baik jemaah, kita kembali 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.